Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mats, berjumpa lagi di channel Mats Reski 125. Mats, pada video kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari satu materi, yaitu tentang bagaimana cara untuk menentukan ordo dari suatu matriks. Nah Mats, sebelum kita masuk pada materi, silahkan kalian subscribe channel ini, like dan share video ini apabila kalian anggap video ini bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Nah, Mats, tanpa berbasa-basi kita akan langsung masuk pada slide berikutnya. Nah, seperti yang bisa kalian baca, jadi ketika kita berbicara tentang matriks, Mats, jadi matriks itu dapat diartikan sebagai kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom sehingga membentuk bangun persegi panjang serta dibatasi oleh tanda kurung. Nah, Mats, ketika kita berbicara tentang pengertian ini, maka ada satu informasi penting, Mats, yang akan kita dapati. Informasi penting itu berupa apa? Jadi seperti ini. Ketika kita berbicara tentang matriks, maka kita berbicara tentang kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom sehingga membentuk bangun persegi panjang. Nah, dari hal ini, maka apa, Mats? Kita mendapati satu informasi penting. Berupa apa? Jadi, setiap matriks pasti memiliki yang namanya ukuran. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena matriks itu kan disusun berdasarkan baris dan kolom sehingga membentuk bangun persegi panjang. Dari hal itu maka jelas bahwa setiap matriks pasti memiliki ukuran. Nah, ukuran dari matriks sendiri itu dinamakan dengan yang namanya ordo. Jadi kalau kita berbicara tentang ordo berarti kita berbicara tentang ukuran matriks. Nah, dari hal ini maka muncul satu pertanyaan, Mats. Apa itu? Jadi bagaimana cara kita untuk menentukan ordo dari suatu matriks itu sendiri? Oke, kita langsung masuk pada slide berikutnya. Nah, di sini silakan kalian coba cermati, silakan kalian coba perhatikan matriks yang ada di layar. Nah, dari matriks ini sesuai dengan pengertian, jelas bahwa matriks ini dia tersusun berdasarkan baris dan kolom sehingga apa? Membentuk bangun persegi panjang. Nah, kalau kita coba cermati, ini adalah merupakan barisnya, Matt. Ini adalah barisnya matriks, ini juga baris matriks. Nah, dari sini maka yang bagian atas dia merupakan baris yang pertama. Nah, yang selanjutnya ini adalah baris yang kedua. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan, Matt, bahwa dari matriks ini dia terdapat yang namanya dua baris. Dari matriks ini maka bisa kita simpulkan bahwa ada dua baris. Nah, sekarang kalau yang bagian vertikal ini kita katakan sebagai kolom. Nah, berarti ini adalah kolom yang pertama, ini adalah kolom yang kedua, dan ini adalah kolom yang ketiga. Nah, dari situ maka bisa kita simpulkan juga, Mats. Bisa kita simpulkan bahwa pada matriks ini dia terdapat 3 kolom. Jadi di sini ada 2 baris dan 3 kolom, sehingga bisa kita simpulkan. Jadi ordo dari matriks ini adalah 2 baris dan 3 kolom. Nah, pertanyaannya, apakah penulisan dari matriks ini adalah bentuknya seperti ini? Tentu saja tidak, Mats. Jadi dalam penulisan bentuk atau ordo matriks
itu tidaklah kita buat dalam bentuk misalkan 2 baris dan 3 kolom. Lalu bagaimana cara menuliskannya? Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Nah, ini adalah cara untuk menuliskan ordo matriks, Mat. Jadi di sini misalkan diketahui matriks A dengan M baris dan N kolom. Pak, maksudnya matriks A itu bagaimana? Jadi begini, Mat. Matriks sendiri dia itu bisa disimbolkan itu dengan yang namanya huruf kapital. Jadi sembarang huruf kapital. Nah, di sini saya asumsikan bahwa kita punya sebuah matriks dan nama dari matriks itu adalah matriks A. Nah, matriks A ini dia punya M baris dan juga N kolom. Sehingga apa? Ordo atau ukuran dari matriks A ini dia bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. A M kali N. Di mana A-nya itu siapa? A-nya sendiri seperti yang sudah kita tahu, dia adalah nama matriksnya. Jadi A ini adalah si matriks itu sendiri, sedangkan M-nya itu, nah, M-nya itu adalah banyaknya baris. Jadi di sini kan tadi M baris, berarti M ini menunjuk pada banyaknya baris. Sedangkan N-nya otomatis adalah banyaknya kolom. Berarti diambil dari sini. Tinggal kita hitung kolomnya ada berapa, seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami cara penulisan ini, kita akan mencoba untuk langsung masuk pada contohnya. Nah, di sini misalkan dipunyai sebuah matriks A, bentuk matriks A-nya adalah seperti ini. Nah, kalau kita cermati, maka apa? Banyak barisnya kita lihat. Ini banyak barisnya berarti apa? Ini adalah baris yang pertama, ini adalah baris yang kedua. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa matriks A ini banyak barisnya adalah 2 baris. Sedangkan banyak kolomnya berarti ini 1, 2, 3. Berarti ada 3 kolom. Benar tidak? Oke, benar ya, Mats. Jadi ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, berarti cara penulisannya karena ini adalah matriks A, berarti nanti penulisannya adalah seperti ini. A2 dikalikan dengan 3. Nah, A ini merujuk pada nama si matriks, berarti matriks A dengan ukuran 2 kali 3, dimana kita tahu 2-nya tadi kita ambilkan dari banyaknya baris. Jadi ini 2 diambilkan dari sini, kan tadi banyaknya baris ada 2. Sedangkan 3 itu merujuk pada banyaknya kolom. Tadi kita tahu kolomnya ada 3. Didapat dari mana? Ini 1, 2, 3. Seperti itu. Oke, Mats, mungkin itu yang bisa saya coba sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.